Shalom jemaat GKI Dharma Permai yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan bersama merenungkan satu tema, menikmati firman Tuhan bersama keluarga. Firman Tuhan terambil di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan katakan demikian, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Jemaat yang terkasih, betapa banyak keluarga-keluarga mengalami kesulitan untuk bisa menikmati hidup yang bahagia, harmonis, damai sejahtera. Seolah-olah keluarga itu dipenuhi dengan suasana yang sulit, yang berat. Ada masalah demi masalah yang tidak pernah kunjung selesai. Setelah diselidiki, ternyata faktor egosentris, egoisme, ego, keakuan itu menguasai di dalam diri setiap anggota keluarga. Suami egois, istri egois, anak-anak egois, dan sebagainya. Bagaimana mungkin keluarga ini bisa menikmati kebahagiaan? Maka itu firman Tuhan mengingatkan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jemaat yang terkasih, jikalau ego itu yang berkuasa di dalam diri seseorang, maka keluarganya itu tidak akan bisa menikmati kebahagiaan. Maka itu firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita, supaya perkataan Kristus, yaitu firman Allah, firman Tuhan, itu diam dengan segala kekayaannya. Artinya diam di sini, itu bukan berarti lalu diam tidak berbuat sesuatu, tidak ada aktivitas. Pengertian diam di sini adalah berkuasa, bertahta, menerangi, memimpin, mengatur, menuntun, dan seterusnya. Jadi kalau firman Kristus itu diam di dalam diri kita, maka kita ini bisa menikmati kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, damai sejahtera. Mengapa? Karena di dalam relasinya itu akan dinikmati bahwa masing-masing itu bisa mengajar. Mengajar di sini bukan berarti memberi pengetahuan semata, tetapi memberi keteladanan di dalam hidup. Dan juga saling menegur. Menegur di sini bukan hanya mencari celah kesalahan, kekurangan, kelemahan, bukan. Tetapi justru di sini satu sikap yang memberi kehangatan, memberi pengharapan, memberi kekuatan satu dengan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur. Saudara, ini bukan hanya sebuah kegiatan ritual, tetapi ini merupakan satu keseharian di mana masing-masing itu memancarkan sukacita. Sehingga nyanyian mazmur di sini bukan hanya sebatas di dalam sebuah nyanyian yang kita nyanyikan, tetapi ini mencerminkan hati itu dipenuhi dengan sukacita. Karena ini menjadi gabungan nyanyian mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Itu diungkapkan, lalu dikatakan mengucap syukur. Jadi di dalam segala keadaan, jikalau firman itu berkuasa, masing-masing menikmati firman Tuhan di dalam keluarga itu, maka yang ada adalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Maka itu jemaat yang terkasih, sudahkah kita ini menikmati firman Tuhan bersama keluarga, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan, keharmonisan, dan damai sejahtera di dalam keluarga? Sudahkah firman Kristus itu bertahta di dalam hati suami, istri, orang tua, anak, saudara bersaudara,
sehingga masing-masing bisa memberikan keteladanan hidup, masing-masing bisa memberikan kehangatan perhatian, masing-masing bisa memberikan sukacita, dan masing-masing bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah menjadi bukti bahwa hidup kita sebagai keluarga menikmati firman Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, di mana firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami, supaya kami sebagai keluarga-keluarga yang ada di dalam Kristus, sungguh memberi ruang di dalam hati, pikiran, dan kehendak kami untuk firman Kristus itu diam, bertahta, berkuasa, memimpin, menerangi, menuntun, mengarahkan seluruh kehidupan kami. Maka itu ya Bapa, Engkau memberkati seluruh keluarga jemaat GKI Dharma Permai khususnya. Sebagai suami istri, biarlah firman Kristus itu bertata di dalam hati para suami, demikian juga para istri, demikian juga para orang tua dan anak-anak. Saudara bersaudara, mari Bapa, kiranya Engkau yang menuntun setiap keluarga demi keluarga, sehingga keluarga seluruh jemaat GKI Dharma Permai mengalami kebahagiaan, mengalami keharmonisan, di mana masing-masing bisa memberikan keteladanan, memberikan perhatian yang penuh dengan kehangatan, masing-masing bisa dengan sukacita dan mengucap syukur di dalam segala keadaan. Maka biarlah Engkau yang akan terus memberkati seluruh jemaat keluarga dari Gereja Kristen Dharma Permai. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.